Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku ingin lebih lagi akan kasih sayang-Mu, hidup dalam rencana yang Kau beri. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Berikan segalanya, semuanya yang ada. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, di mana pada hari ini kami bertemu kembali dalam ibadah online. Kami bersyukur Tuhan, karena sampai saat ini kami masih diberi kesehatan dan perlindungan dari Tuhan, sehingga kami berkesempatan ibadah kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan. Pagi ini kami mau memuji dan menyembah. Mari Tuhan, Kau pimpin dan berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Sebentar kami mau belajar dan mendengar sebagian dari firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar apa yang kami dengar menjadi berkat bagi kami semua. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin. Puji Tuhan. Kita akan kembali beribadah ya. Ya, selamat pagi Richard TV ya. Kita akan mulai sharing firman Tuhan ya. Sebentar ya. Oke, puji Tuhan. Saya akan share, barusan kelupaan buka filenya. Ya, kita akan belajar satu kata terakhir dari kata berbahagia di Matius 5 ya. Ya, sekarang kita belajar Matius 5 ayat 10 sampai 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kata Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab dengan demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini satu kalimat terakhir daripada pelajaran berbahagia, di mana dikatakan bahwa berbahagia orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, kita mulai akan belajar orang yang dianiaya itu menderita. Orang yang dianiaya itu tidak ada orang yang menginginkannya. Ya, secara manusia dianiaya itu hal yang tidak semua orang suka. Tapi kita akan belajar apa sih yang maksud dari kata dianiaya sehingga membuat kita punya satu sikap berbahagia. Ya, namanya dianiaya itu biasanya kebahagiaan kita justru hilang, bahkan kita biasanya depresi. Tapi pada pagi ini ada satu sepertinya apakah kita harus berusaha membahagiakan diri atau dengan pemahaman yang akan kita pelajari sehingga kita mampu punya satu sikap berbahagia, bergembira pada saat mengalami hal-hal yang tidak mengenakan kita karena kita melakukan kebenaran. Oke, kita akan lanjut. Nah, ini sedikit saja yang tidak akan saya jelaskan juga, bahwa penderitaan yang kita alami itu perlu kita prediksi, perlu kita analisa kalau kita mengalami penderitaan. Ya, jadi ketika kita mengalami penderitaan, kita harus belajar menganalisa diri kita sendiri ya. Orang lain sulit untuk menilai. Ya,
kecuali Tuhan berbicara secara spesial. Yang pertama, orang menderita itu biasa ada karena dosa, dan ini yang sering kali terjadi ya, yang sering kali waktu itu juga dituduhkan kepada Ayub, kalau ada sesuatu yang buruk, wah jangan-jangan punya dosa, jangan-jangan punya kesalahan, ya. Itu adalah salah satu penyebab. Namun tidak semua penderitaan diakibatkan karena dosa. Oleh sebab itu jangan kita menjudge seseorang ketika mengalami penderitaan, belum tentu karena dosa. Banyak hal-hal lain ya. Yang kedua, penderitaan bisa diakibatkan kutuk. Artinya orang-orang yang di luar Kristus, mereka tidak mengalami pembebasan kutuk. Jadi ada kutuk-kutuk keturunan yang selalu berjalan di dalam hidup mereka. Kutuknya tiap orang berbeda-beda, tergantung dosa apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Nah ini selalu akan berjalan, yang mungkin orang nyebutnya itu adalah hukum karma gitu. Padahal sebenarnya itu adalah sebuah kutuk, dan kutuk itu harus ada yang menebusnya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita orang-orang yang di dalam Tuhan, kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Karena apa? Karena kita sudah dibebaskan dari kutuk dosa. Ya, kutuk daripada perbuatan-perbuatan nenek moyang kita, dan kita harus bersyukur. Namun kalau dosa, setelah percaya Yesus, kita masih bisa jatuh dalam dosa, dan oleh sebab itu supaya karena dosa itu tidak ada penderitaan yang lebih dalam, minta ampun, bertobat. Yang ketiga, penderitaan itu bisa diakibatkan kesalahan sendiri ya. Saya tidak perlu jelaskan ya. Terus penyebab penderitaan yang keempat itu ada seseorang karena pilihan hidup atau calling daripada seseorang. Misalnya seseorang merasa terpanggil untuk menjadi misionari, untuk menjadi penginjil kepada satu daerah yang mungkin masih menakutkan. Kalau dulu misalnya ke daerah Irian Jaya, bahkan misionari-misionari di sana, founder-founder yang datang ke sana tidak sedikit yang mati. Ya. Nah itu juga sebuah penderitaan, tapi penderitaan itu adalah karena dia punya panggilan daripada Tuhan menjadi satu pembuka jalan, walaupun memang akibatnya adalah kadang-kadang nyawa mereka yang harus hilang seperti itu. Nah, yang terakhir adalah yang kita akan pelajari, yaitu penderitaan karena kita bertahan, karena kita mengabarkan kebenaran firman Tuhan atau kebenaran yang Tuhan ajarkan. Itu seringkali kita akan mengalami penderitaan. Walaupun kebenaran itu membebaskan, hasilnya nanti bagus, tapi seringkali yang membawa itu akan mengalami penganiayaan. Nah, oleh sebab itu, pada pagi hari ini ada satu paradigma baru, bahwa ketika mengikut Tuhan, ketika kita hidup di dalam Kristus, di dalam kebenaran, itu tidak hanya kita akan menerima dalam pengertian berkat-berkat yang memang pasti terjadi. Namun di samping itu, ketika masuk di dalam proses berjalannya, justru di sanalah kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Nah, penderitaan seperti apa yang akan kita alami, yang akhirnya kita tahu, oh ya, saya harus berbahagia, saya harus bersyukur dengan apa yang dialami ya. Oke, kita lanjut. Nah, khotbah Yesus di bukit ini menjadi satu rangkaian, satu pola pikir kita, merupakan penjabaran hubungan Allah dengan manusia, yaitu hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yaitu kita punya sikap miskin di hadapan Tuhan, kita membutuhkan Tuhan, kita berduka cita di hadapan Tuhan, selalu berduka terhadap dosa-dosa yang mungkin kita jatuh dalam dosa, kita harus selalu berduka cita dan meminta ampun. Terus yang ketiga, kita selalu di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang lembut hati, rendah hati, sehingga kita mudah dibentuk ketika mendapat pengajaran baru, ketika dapat hal-hal baru, kita akan berusaha untuk merubah hidup kita. Lalu lapar dan haus akan kebenaran, selalu merindukan Tuhan, kebenaran-kebenaran yang untuk merubah hidup kita. Nah, lalu hukum hubungan sesama manusia, yaitu hukum yang kedua. Jadi khotbah di bukit ini merupakan penjabaran hukum ke-1 dan hukum kedua. Ya. Hukum yang kedua ini diaplikasikan di dalam memiliki kemurahan. Tuhan pengen kita, apa yang kita punya, apa yang kita dapat daripada Tuhan, kita mulai memiliki kemurahan. Nah, ketika kita memiliki kemurahan, ada satu hal yang untuk menjaga motivasi kita tidak menjadi hancur. Karena apa? Ketika orang bermurah hati, orang akan memuji kita. Orang akan tak kagum sama kita. Itu seringkali menjadi jebakan kita, menjadi lupa diri bahwa kita ini adalah tetap
bukan kita yang harus menerima. Oleh sebab itu Tuhan ajarkan kesucian hati, supaya apa yang kita lakukan di dalam kemurahan, kita memiliki hati yang tulus, yang selalu harus kita jaga. Nah, setelah kita punya modalnya, yuk bawa damai. Nah, bawa damai artinya membawakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, membawakan nilai-nilai value sesuatu yang baik daripada Tuhan, dari firman Tuhan ya, yang diajarkan oleh Yesus. Namun Tuhan bilang ketika kamu datang ke sana, kamu akan mengalami aniaya. Kenapa? Orang yang membawa kebenaran malah menerima aniaya. Nah, itu yang diajarkan secara komplit. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar menjadi orang-orang yang membawa damai, dan itu akibatnya ada pada kita, yaitu kita akan mengalami aniaya ya, atau penderitaan. Oke. Aniaya dalam bahasa Yunani itu dioko, gampang ya, dioko, yang berarti mengejar, menuntut, menganiaya. Berarti juga mengikuti atau menekan dengan keras. Secara harafiah mengejar seperti yang dilakukan musuh untuk melarikan diri, digunakan untuk mengejar penjahat atau binatang. Jadi dioko ini seperti menuntut atau melakukan penekanan terhadap orang yang melakukan kebenaran ya. Nah, penganiayaan ini yang karena kebenaran ini yang diberitakan atau dilakukan di dalam kehidupan kita itu dapat berupa fisik ya, kematian ya, seperti kematian tubuh kita, orang dibunuh bisa ya, orang dipenggal kepalanya bisa seperti itu. Atau penganiayaan melalui teror-teror, yaitu mental kita diteror, dikucilkan, dibenci, itu bicara mental. Bahkan penganiayaan itu akan membuat kedagingan kita menderita ya, kedagingan kita menderita. Oke ya, kita akan belajar lebih lanjut. Nah, ini penganiayaan pernah terjadi ya, Bapak Ibu boleh baca sejarah, yaitu sejak zaman para nabi-nabi Tuhan juga pernah dianiaya, seperti Yeremia mengalami penganiayaan oleh nabi-nabi palsu bahkan. Nah, sejak zaman para rasul, zaman Kaisar Nero, orang-orang Kristen dikejar-kejar karena mereka membawa kebenaran. Ya. Lalu nanti kita pada masa akhir zaman, ya kalau kita masih hidup, kita pun pasti akan mengalami yang namanya penganiayaan, yaitu bagaimana kita mempertahankan iman kita, apakah kita akan tetap mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kita, atau karena penderitaan akhirnya kita tidak tahan untuk ya udahlah, saya nggak usah percaya lagi kepada Kristus. Oleh sebab itu, untuk kita bisa bertahan, mulai belajar dari saat ini, karena kita tidak mungkin kuat tiba-tiba seperti itu, karena tidak ada seorang pun yang bisa kuat dengan instan ya. Oke. Dan ini jangan takut ya, karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada saat kita tetap punya pengharapan kepada Tuhan. Nah, alasan kenapa dikatakan berbahagia ketika kita mengalami penganiayaan karena kebenaran. Jadi kenapa sih kok berbahagia mengalami penderitaan atau penganiayaan? Kita akan belajar beberapa alasan ya. Yang pertama, kita kalau dianiaya karena kita membagikan kebenaran, artinya kita menderita karena kita bukan dari dunia ini. Yohanes 15 ayat 19, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita diambil dari dunia yang gelap, jadi milik Kristus, maka kita bukan lagi bagian daripada dunia itu, sehingga dunia ini membenci kita. Ya, kenapa kok tiba-tiba jadi dibenci? Ya, kita dianiaya sebagai seorang Kristen karena kita memiliki satu tanda di dalam kehidupan kita. Nah, dan tanda ini bukan dari dunia. Nah, apa sih tanda itu? Yaitu melalui kehidupan kita semua, kita hidup mulai bebenah diri menjadi benar. Nah, ketika kita menjadi benar, dunia membenci kebenaran itu. Ya, karena kebenaran itu yang kita lakukan itu menelanjangi dosa dunia. Ya, ketika kita mulai di dalam kehidupan, ketika kita percaya Kristus, kita mulai jujur di dalam bisnis.
Dunia ini sedang tidak jujur, dan orang-orang yang tidak jujur itu akan nggak suka sama kita. Kenapa? Karena menghalangi jalannya kehidupan yang biasa dinikmati, seperti itu. Yang di negara kita ya, contoh yang paling gampang. Ketika kebenaran ditegakkan, maka tikus-tikus itu kegerahan. Kenapa? Karena terbiasa dengan kekotoran. Sekarang mereka ditelanjangi dan mereka tidak mudah untuk bermain kotor dengan adanya sistem. Dan mereka akan tidak suka, bahkan akan membenci orang yang melakukan kebenaran. Seperti itu. Nah, sama kita pun akan mengalami ketidakenakan, mengalami penderitaan, aniaya. Karena apa? Karena kita bukan dari dunia. Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus dan kita akan menjadi orang yang benar di situ. Kita akan sedikit-sedikit menjadi orang-orang yang melakukan kebenaran-kebenaran di dalam kehidupan. Dan ini akan banyak bentrok di dalam kehidupan kita. Ya, lanjut. Nah, yang kedua, penderitaan merupakan berkat. Kenapa? Karena akan memurnikan iman kita. Penderitaan itu memurnikan iman kita. Siapa kita di hadapan Tuhan? Apakah kita Kristen sejati? Apakah kita emas? Apakah kita hanya kayu? Atau kita punya motivasi-motivasi yang lain ketika kita mengikut Kristus? Makanya tidak heran ketika ada penderitaan, orang bisa balik lagi kepada hal lama, atau misalnya pindah agama lagi kalau misalnya mereka dari yang bukan, atau yang lain-lain karena tidak tahan dengan situasi-situasi yang menekan, entah ekonomi, entah apa, mereka akan menjual Yesus sedemikian rupa. Nah, ini penderitaan ini justru memurnikan iman kita, siapa diri kita akhirnya. Oleh sebab itu makanya penderitaan ini merupakan berkat. Kenapa? Karena akan memurnikan diri kita sendiri, siapakah kita. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, yaitu maksudnya penderitaan. Sekalipun sekarang kamu ini seketika harus berduka cita. Memang menderita itu pasti berduka cita. Oleh sebab karena berbagai pencobaan. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya. Wow, luar biasa. Kemudian iman kita diuji oleh karena apa? Oleh karena penderitaan. Ya, penderitaan yang dialami itu akan memurnikan iman kita. Penderitaan akan menyingkirkan kepalsuan di dalam motivasi kita. Penderitaan akan menyingkirkan kepalsuan daripada kepalsuan hidup kita yang memakai topeng. Ada banyak orang-orang pakai topeng, dan penderitaan akan membuat kita tidak lagi pakai topeng. Ya, sekarang kita dapat membedakan yang benar dari yang palsu, Kristen sejati atau bukan, sehingga kita sama-sama tahu bahwa kita ini domba atau kambing, seperti itu. Dan ini yang makanya dikatakan ini merupakan berkat. Ya, ketika kita ngalami, ketika kita mulai berjalan di dalam kebenaran, iblis pun akan tidak suka, dan dia akan melakukan teror-teror di dalam kehidupan kita, sehingga kadang-kadang ada orang cerita, kok kenapa ya saya ketika jadi Kristen kok jadi banyak penderitaan? Ya memang karena kita bukan dari dunia, dan itu memurnikan hidup kita sehingga kita menjadi orang-orang yang baik dan menjadi serupa dengan Kristus. Wow, luar biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, penderitaan ini ternyata menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, penderitaan mendewasakan rohani kita. Ya, ini singkat saja. Allah membawa banyak orang pada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan. Jadi keselamatan itu artinya tidak hanya maksud surga, tetapi keselamatan di dunia ini pula, yaitu bagaimana kita hidup selamat dari hal-hal dosa, dari hal-hal yang tidak benar. Kita selamat di situ. Dengan apa? Dengan penderitaan. Penderitaan adalah salah satu sarana yang mendewasakan kita secara rohani. Di sini kita menemukan bahwa penganiayaan itu seperti matahari yang membawa pertumbuhan bagi tumbuhan, yakni kematangan untuk dituai, dan matahari ini diperlukan walaupun tidak enak, panas, tetapi justru itulah matahari itulah yang membuat fotosintesis yang menghasilkan buah. Ya, reaksinya menghasilkan sari-sari yang akhirnya membuat tanaman itu bisa menghasilkan yang dibutuhkan.
Demikian pula kita harus mencapai kedewasaan melalui teriknya sinar matahari. Jika kita berakar, kita tidak akan dirusakkan oleh terik sinar matahari tersebut. Tetapi kita akan mencapai kedewasaan penuh dengan apa? Dengan buah yang dihasilkan. Oke, lanjut. Nah, yang keempat, barang siapa menderita telah berhenti berbuat dosa. Wow, kalau kita menderita ternyata telah berhenti berbuat dosa. Apa sih maksudnya? 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Ya. Karena barang siapa telah menderita badani, ya, tubuh kita merasa menderita, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Apa sih maksudnya? Kalau kita berhenti berbuat dosa, artinya kalau kita menderita maka kita telah berhenti berbuat dosa. Maksudnya seperti ini. Mereka yang telah menolak keinginan daging, kita punya keegoisan keinginan daging, yaitu seperti rata-rata ada pengen keamanan, ada pengen kekayaan, ada pengen dihargai, bahkan ada ketamakan tertentu seperti itu. Nah, namun keinginan daging yang negatif ya maksudnya seperti kenyamanan, di mana kenyamanan dibentuk ya dengan segala cara, kekayaan di mana pengen mendapat kekayaan dengan segala cara, itu keinginan daging. Ya, penghargaan bagaimana didapat dengan berbagai cara tanpa memikirkan nilai hidup. Namun seorang Kristen itu tujuannya bukan di situ, tetapi justru kita anak-anak Tuhan itu punya tujuan kebenaran hidup itu adalah untuk nilai-nilai hidup kekal di kemudian hari. Jadi bukan apa yang sekarang fana di dunia ini, ya. Oleh sebab itu, kenapa ketika kita melakukan itu, maka daging kita sedang melawan keinginan-keinginan yang seperti diinginkan oleh tubuh kedagingan kita. Nah, ini akan menderita. Nah, pada saat penderitaan itu muncul di dalam diri kita, maka kita sedang melawan yang tadi keinginan mata, keinginan dunia ini. Dan itu ketika kita mulai menderita, tidak nyaman artinya apa? Kita sedang mulai berhenti berbuat dosa. Tapi kalau kita melakukan itu, maka kita tidak sedang menderita. Nah, itu maksudnya seperti itu. Misalnya berbisnis dengan cara yang kotor. Kalau kita bisnis dengan cara kotor, ya enak, nyaman. Ketika kita berhenti, menderita. Mungkin omset kita bisa turun, mungkin kita tidak disukai orang. Waduh, menderita nih kedagingan kita. Ya, oke. Nah, ini ketika kita menderita, bersyukur bahwa kita sedang mulai berhenti berbuat dosa. Oke ya, lanjut. Penderitaan menyebabkan kita tunduk kepada Allah. Ya. Karena tidak ada orang yang rela menerima penderitaan jika dia tidak siap meletakkan seluruh kehidupannya untuk tunduk di bawah kehendak Allah. Penderitaan memberikan kesempatan kepada kita untuk tunduk dan rela hati kepada kehendak Allah. Nah, contohnya lihat apa yang dilakukan Yesus. Ia menyerahkan hidupnya secara total di bawah kehendak Allah. Akhirnya dia menerima penderitaannya dengan sukacita. Ya, secara kemanusiaan Yesus nggak mau dia malah terjadi, makanya dia pernah berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lepas daripadaku. Tetapi Tuhan tahu bahwa tunduk kepada kehendak Allah itu sesuatu yang lebih penting, yaitu penyerahan total. Dan penyerahan total itulah yang membawa Yesus masuk di dalam penyaliban. Nah, ada ayat lain dikatakan, ketika Yesus membagikan kebenaran, maka pada waktu itu orang Yahudi hendak melempari Yesus. Dan Yesus bertanya, apa yang salah? Apa yang salah sehingga engkau mau melempari aku dengan batu? Apakah pekerjaanku melakukan mujizat dan lain-lain? Orang Yahudi bilang, tidak. Karena engkau mengakui bahwa engkau adalah Tuhan. Dan ini yang dibagikan oleh Yesus ketika Yesus bilang bahwa saya, aku, dan Bapa adalah satu. Itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Maka pada saat itu orang Yahudi marah karena kebenaran itu dibagikan oleh Yesus. Ya. Oke, sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang telah dideritanya. Oke, lanjut lagi ya. Ayat ke-6. Wah, ini panjang banget ya. Menggenapkan apa yang kurang dari penderitaan Kristus. Intinya begini. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi gini, Paulus itu mengalami penderitaan ketika dia mengabarkan Injil. Dan penderitaan
itu harus dia alami. Untuk apa? Untuk supaya Injil ini tersebar kemana-mana. Dan oleh karena Paulus lah, maka Turki, Asia Kecil itu banyak mendengar tentang Kristus. Dan ketika Paulus mengabarkan Injil, itu tidak mudah. Ada penderitaan-penderitaan yang dia alami, yaitu dia di penjara, dia pernah di penjara dan sambil dipasung seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, untuk memberitakan Injil dimanapun ada harga yang harus dibayar dan harganya sangat-sangat tinggi. Siapa yang menderita untuk membawakan Injil ke tempat-tempat tersebut? Siapa lagi kalau bukan hamba-hamba Tuhan yang setia? Tanpa penderitaan mereka, apakah tempat-tempat tersebut akan menerima Injil? Tentu saja tidak. Seperti yang tadi saya jelaskan, orang-orang yang terpanggil masuk ke dalam menjadi misionari dan masuk ke daerah-daerah yang belum sama sekali disentuh. Itu ada penderitaan-penderitaan yang harus dialami. Mungkin keluarganya meninggal, kadang-kadang salah satu dari mereka harus sakit karena ada nyamuk yang mungkin belum diketemukan obatnya, digigit nyamuk akhirnya meninggal. Dan ini penderitaan-penderitaan ini dikatakan bahwa ini untuk menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang di dalam penderitaan Kristus. Jadi ini adalah sesuatu yang bukan hal yang mudah ya, tetapi inilah yang terjadi dalam kehidupannya seseorang ketika mereka mengabarkan Injil. Oke ya, ini sikap waktu menghadapi penganiayaan, kita harus bersukacita. Oke, tidak membalas, mendoakan mereka yang menganiaya kita. Kenapa? Karena upahmu besar di surga. Tadi seperti firman Tuhan di awal. Mengapa kita harus bersukacita di dalam penderitaan oleh sebab kebenaran? Karena alasan-alasan yang tadi dijelaskan di atas, itu juga Yesus pernah juga berkata di dalam Matius 5 ayat 12, karena upahmu besar di surga. Ada upah yang menanti ketika kita setia dan kita bersyukur dengan apa yang dialami karena kita melakukan kebenaran. Oke, kesimpulan. Amanat agung dari Tuhan untuk membawa damai dan memberitakan kebenaran harus disampaikan kepada setiap orang, walaupun memiliki risiko dianiaya. Ketika dianiaya, dicela, difitnah, segala yang jahat ya, karena kebenaran, maka harus tetap bersukacita, bergembira karena upahmu besar di surga dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kita ya. Oke, kita akan berdoa dulu, waktunya tinggal 1,5 menit. Yuk kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh belajar perkataan-Mu yang terakhir bahwa ketika kami membawa kebenaran, kami akan mengalami aniaya baik dari pihak luar ataupun iblis, bahkan kedagingan kita dimatikan. Dan itu akan membawa sesuatu nilai-nilai yang baik. Kami sudah belajar. Paling sedikit ada 6 hal yang kita pelajari ketika kita menderita karena membawa kebenaran. Dan oleh sebab itu kami boleh berbahagia, ternyata ada nilai-nilai positif ketika kita membawa kebenaran walaupun bentuknya aniaya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kalau pagi hari ini kami belajar satu kembali kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya.